Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harapan. Oke, di sini pada kali ini kita masuk ke bab remote access server. Pada remote access server kali ini ada beberapa materi. Pertama di sini ada SS1 Debian Ubuntu Server, merubah default port SSH, allow user pada SSH, konsep private dan public key, konfigurasi SSH dengan private public key Debian, dan ada yang lainnya juga. Kita langsung saja untuk ke materi yang pertama, yaitu SS1 Debian Ubuntu Server. Dan untuk di sini kalian itu kita akan melakukan SSH ke Debian dan juga Ubuntu Server. Kalian di sini buka untuk Ubuntu desktopnya. Di sini kita coba ping 10.10.10.2 enter. Di sini bisa. Kita coba yang 10.3. Di sini juga bisa. Nah, di sini kita akan melakukan untuk SSH-nya, yaitu SSH, yaitu nama usernya, nama user virtual machine-nya. Di sini untuk nama user virtual machine untuk Debian server yaitu ini router Debian. Saya namanya router Debian karena itu Debian-nya hasil klonan. Jadi router Debian, lalu kita tambahkan add, lalu IP-nya yaitu 10.10.10.2, lalu enter. Di sini kalian masukkan passwordnya. Dari sini kita bisa untuk SSH ke Debian server. Jadi selanjutnya kita akan coba ke Ubuntu server. Jadi sini kita tambahkan saja untuk tambahkan komen atau terminalnya. Sini kita komennya yaitu sama SSH, lalu nama usernya, lalu add, lalu IP-nya 10.10.3, enter. Nah, di sini kalian terusnya ada tambahan lagi. Kalian tambahkan yes saja. Nah, di sini kan saya sudah. Di sini saya masukkan passwordnya untuk password dari Ubuntu servernya. Dan di sini kita sudah bisa masuk ke Ubuntu servernya. Namun pada saat kalian coba SSH, kalian itu harus menginstal dulu untuk SSH-nya di ini Debian server. Jadi kalian di sini masuk dulu ke root, jadi kalian submit, masukkan passwordnya. Di sini kalian ketikkan ini apt install open ssh strip server, lalu enter. Nah, di sini kalian baru bisa untuk SSH di Ubuntu desktopnya. Nah, itu untuk SS1 Debian Ubuntu server. Selanjutnya yaitu merubah default port SSH. Oke, jadi di sini kita akan melakukan ganti default port SSH. Coba buka putih di sini. Nah, di sini untuk default port SSH ini 22. Yang mana jika kita tidak merubah default port SSH-nya di sini, ketika ada yang memasuki dengan port 22 itu akan terjadi namanya blue port. Jadi di sini kita akan menggantinya dengan tambahan angka lagi. Di sini kita buka untuk Debian servernya di desktop Debian, masuk. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke SSH ke Debian.
server Debian. Server Debian seri 2 ini router Debian. Sekarang bawahnya, nah, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu dengan zoom in, masukkan passwordnya, lalu nano slash /etc slash ssh slash sshd underscore config, lalu enter. Nah, di sini pada port 22 ini kita hapus untuk tanda pagarnya. Setelah itu Ctrl X Y lalu enter. Setelah itu kita untuk restart, yaitu systemctl restore ssh, enter. Kita exit, logout, jadi kita coba ssh router Debian add router Debian add 10.2. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, ini pasti tidak bisa karena untuk partnya itu sudah diganti. Kita coba ulang masukkan lagi. Nah, tidak bisa. Itu jadi kita seperti ini, yaitu ssh router Debian IP-nya 10.10.10.2. Sudah itu kita tambahkan min.p, yaitu min port. Lalu portnya itu, kita belum menambahkan portnya. Oh iya, kita lupa untuk nano. Kita masuk dulu syarat Debian. Nah, di sini nano atc ssh sshd config. Oh, salah tadi. Kita zoom in. Nah, ini di sini kita lupa untuk mengganti portnya 2211. Ctrl X Y enter, exit. Setelah lagi systemctl restart ssh, masukkan passwordnya. Kita coba ssh router Debian, masukkan passwordnya. Router Debian sih masih bisa. Router Debian masih bisa dong, harus pinter itu.
Dari sini kita coba lagi untuk SSH sama remote server remote ini. Nah, di sini connection reports ternyata tadi itu kita salah merestart SSH-nya, seharusnya di root. Nah, di sini untuk masuk kembali untuk remote-nya itu SSH Berlebihan 10.10.10.2, lalu di sini kita tambahkan INP, lalu masukkan port yang tadi diubah yaitu 2211, kita enter, memasukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk, terus kita sudah bisa untuk remote-nya. Selanjutnya kita coba yang di sini buat server. Di sini kita masuk ke sudo su, masukkan passwordnya, lalu kita cari, kita komennya sama, di sini komennya sama, nano /etc /sshd underscore config. Bentar. Nah, lihat di sini. Report. Di atas. Nah, di sini port 22, hapus pagarnya, tambahkan 11, Ctrl X, enter, restart. Restart SSH. Ntar, di sini exit lagi, kita logout. Sudah logout, kita coba dulu SSH add 10.10.10.3, enter. Bisa dari ini tanpa spasi, enter, password. Di sini bisa cek dahulu. Jadi di sini kita coba ulang lagi untuk untuk remote-nya. Nah, di sini connection request, berarti di sini SSH-nya portnya sudah diganti. Tadi ada kendala. Nah, di sini kita menambahkan BNP, lalu tambahkan portnya 2211, enter, masukkan passwordnya, dan kita berhasil untuk meremote ini Ubuntu server. Oke, itu untuk penjelasan dari modified proses SSH. Selanjutnya yaitu allow user pada SSH. Oke, jadi kali ini kita akan mengizinkan untuk satu user saja pada saat meremote ke SSH. Jadi sini kita di server Debian, kita zoom strip, masukkan passwordnya, lalu kita menambahkan user, lalu nama usernya yaitu SPR atau server Debian 2,
kita enter, kita masukkan passwordnya, ketik lagi. Nah, untuk kolom ini kita bisa enter saja, lalu Y, sana. Selanjutnya kita download lagi untuk add user. Nah, di sini kita klik saja dulu, melihat /etc /passwd. Bisa lihat untuk server 2 Debian-nya sudah kita buat. Kita coba buat lagi add user, nama usernya SPR atau server Debian 3, enter, masukkan passwordnya, sini enter saja, Y, kita klik lagi, melihat apakah usernya sudah terbuat, dan di sini usernya sudah terbuat. Kita exit. Di sini kita akan coba meremote server Debian 2 SSH server 2 at 10 titik 2 min p 2211 password try. Kita coba lihat. Oke, di sini saya bisa masuk atau remote user baru, itu server Debian 2. Kita coba untuk masuk ke di sini saya exit. Di sini kita masuk ke user yang server Debian 3-nya, enter, masukkan passwordnya, dan di sini bisa masuk kita meremote server Debian 3-nya. Dan di sini kita itu akan menghalau atau mengizinkan pada satu user saja. Di sini kita langsung zoom in, masukkan passwordnya, lalu komennya nano /etc /sshd underscore config, enter. Lalu pada port sini, port 221, kita tambahkan sini allow users, lalu nama usernya kita pakai yang server Debian pertama saja, lalu Ctrl X, Y, dan enter, lalu kita exit. Kita sini oke. Server
Debian 3. Nah, ini semuanya sama, kita restart sistem ctl, restart sisa enter, exit lagi. Kita coba SSH ke user yang server Debian 2. Lalu IP-nya 10.10.2, tambahkan BNP, lalu portnya, enter, masukkan passwordnya. Sini tidak bisa coba lagi. Nah, sini juga coba lagi. Di sini permission deny, memiliki password. Dari sini kita sudah mengulanginya. Kita coba yang server Debian 3-nya. IP-nya sama, enter, masukkan passwordnya. Oke, deny, coba lagi, deny. Di sini tidak bisa, bahwa kita berhasil. Kita coba SSH ke user yang sudah di allow tadi, yaitu user Debian 1. SSH Debian IP-nya 10.10.10.2, min p, portnya, enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini bisa masuk ke SSH nomor remote ke user yang sudah di allow tadi. Nah, itu untuk materi allow user pada SSH. Selanjutnya yaitu konsep private dan public key. Nah, pada sebelumnya untuk kita pada konsep ini, private dan public key itu pada sebelumnya saat kita remote, kita login dulu. Nah, jadi pada saat kita remote jadi seperti ini, SSH, lalu usernya, lalu add, lalu IP-nya 10.2, lalu min p, portnya jadi seperti ini. Nah, di sini memasukkan passwordnya. Nah, pada meremote seperti ini yang masukkan password pada saat meremote, yaitu bisa dibilang kurang secure atau tidak aman. Jadi di sini untuk konsep private dan public key ini seperti ini. Jadi ini, nah misalnya ini tuh sebagai kunci. Nah, di sini kemudian untuk public key-nya di sini ada gembok. Gemboknya ini ada kuncinya juga. Nah, di mana nanti public key ini kita akan berikan ke server Debian-nya. Jadi nanti pada server Debian itu yang bisa login atau yang bisa meremote server Debian-nya hanya memiliki kunci dari gembok ini, yaitu private key yang kita buat sebelumnya itu di Ubuntu. Jadi dia lebih aman dan juga
kita tidak perlu login untuk menggunakan user maupun password, tetapi kita login menggunakan private key dan public key. Jadi seperti itu untuk public key dia lebih secure karena dia bisa masuk atau bisa meremote server Debian-nya nanti hanya yang memiliki kunci dari gemboknya atau kunci dari public key-nya atau private key-nya, yaitu konsep dari private dan juga public key. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasinya SSH dengan private dan public key Debian. Kita langsung saja buka untuk Ubuntu desktopnya, kliennya. Di sini untuk konfigurasinya kita bisa ketikkan SSH strip keygen enter. Nah di sini nanti itu filenya akan disimpan ke ini ke .ssh .rdrsh. Di sini kita langsung enter saja. Nah di sini kalian masukkan untuk password passphrase-nya. Kalian masukkan saja bebas. Sini saya pakai 123 saja. Lalu kita masukkan lagi. Nah di sini sudah itu kita coba ls-a. Sini untuk directory.ssh-nya ada. Kita coba ls.ssh. Nah di sini ini tuh id underscore ssh ini yaitu private key kita, dan ini id.ssh.pub ini public key kita. Jadi itu kan disimpan ke .ssh. Jadi sini kita copy dulu untuk sisanya, itu ssh strip copy strip id spasi min p, lalu portnya 2211, lalu usernya lalu add, lalu IP-nya 10.10.10.2, lalu enter. Sini kita masukkan passwordnya untuk di server Debian-nya. Nah, di sini kita bisa lihat number of key add 1. Jadi di sini kita sudah menambahkan key-nya 1. Jadi kita coba untuk meremote-nya SSH server Debian, lalu add, lalu IP-nya 2 10.10.10.2, lalu min p, masukkan portnya, lalu enter. Nah di sini kita diminta untuk memasukkan password passphrase-nya, masukkan passwordnya. Nah di sini kita berhasil untuk meremote server 1 Debian-nya. Oke, itu untuk konfigurasinya. Selanjutnya yaitu konsep authorized key. Jadi untuk konsep authorized key ini jadi seperti ini. Pada klien Ubuntu itu memiliki kuncinya dan dikirim ke server 1 Debian ke public key, dan ini memiliki gemboknya. Jadi ini kan kita membuka dari klien Ubuntu, kita buka saja untuk desktop atau kliennya. Jadi di sini pada saat tadi copy ID itu untuk selingannya masuk ke authorize. Di sini kita ls.ssh. Di sini masuk ke authorize. Nah di sini masuk ke authorize underscore keys. Kita copy
salinan yang tadi kita get .ssh slash authorize underscore keys, enter. Nah, ini isi dari copy ID pada isi dari authorize underscore key ini SSH A 4 kali, B 3N, dan ini masuk ke server 1 Debian. Di sini kita buka untuk server 1 Debiannya, kliennya, untuk kliennya. Di sini kita get pada get.ssh slash id underscore rsa dot book. Coba get dot ssh slash id underscore rsa dot book. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kopian yang tadi yaitu 4 kali B3N, dan sini masuk ke book atau bentuk klien. Nah, ini sama. Jadi itu untuk konsepnya seperti ini pada PowerKey atau klien Ubuntu ini. Dan untuk salinannya tadi itu istilahnya itu adalah gemboknya. Jadi di sini PowerKey klien Ubuntu ngirim ke server 1 Debian dan itu terbuka. Jadi itu untuk konsep dari authorize key. Selanjutnya yaitu konfigurasi public key manual. Oke, jadi di sini kita akan copy untuk yang public key-nya yang ini header.id underscore ssh dot book. Nanti itu akan copy. Jadi di sini kan di copy ke Ubuntu server ini, server 2 Ubuntu. Di sini kita buka untuk kliennya, desktopnya. Pada kita tambahkan tab baru. Nah, di sini kita masuk dulu ke Ubuntu-nya, SSH, dari usernya, add IP-nya 10.3, lalu min-p, portnya 2211, lalu enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah masuk. Kita di sini coba ls -a ls ssh. Nah, di sini kita lihat terdapat authorize key. Nah, di sini kita coba get .ssh slash authorize underscore keys, enter. Nah, di sini masih kosong. Jadi di sini seperti untuk kliennya. Jadi di sini kita get yang di sini nih, get.ssh id. Nah, yang ini get.ssh slash id underscore rsa dot book. Jadi itu public key-nya. Nah, di sini kita akan copy. Kita lakukan sini, kita copy. Setelah itu server 2 masuk ke sini. Setelah itu kita nano.ssh slash authorize underscore key. Nah, di sini kita pastikan. Nah, itu yang seperti ini ke samping, lalu Ctrl X, Y, lalu enter.
Sudah itu ls min a, sini data yang sudah ada, kita get data ssh slash data ssh slash authorize underscore key. Di sini sudah ada copy yang tadinya. Untuk public key-nya sudah ada. Di sini kita ke sini ke kliennya. Nah, di sini kita coba SSH atau remote-nya. Di sini remote Ubuntu kliennya, Ubuntu server. Cari ya Ubuntu server. Lalu di sini kita tambahkan IP-nya 10.3 lalu IP 2211 enter. Nah, ini langsung bisa remote ya, tanpa perlu masukkan passwordnya. Nah, di sini tuh berhasil untuk public key-nya, yaitu untuk konfigurasi public key manual. Selanjutnya yaitu private dan public key pada Windows Part 1. Oke, jadi di sini kita akan membuat private dan juga public key pada OS. Nanti itu kan dikopikan ke router Debian, gunakan nanti itu browser itu akan dibuka dengan private key-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan putih generator. Kita download terlebih dahulu untuk putih generatornya. Kalian bisa masuk ke browser, ketikkan download putih, lalu masuk yang paling atas, lalu klik download putih, lalu kita cari yang namanya putih gen yang 64 bit. Nah, ini 64 bit x86 putih generator atau putih gen. Kita download. Nggak download selesai, kalau sudah kita langsung buka saja. Nah, di sini kita klik generate. Nah, please generate some randomness by moving the mouse. Sini kita gerakan mouse-nya. Nah, lalu sudah, kalau itu kita masukkan keypress nya. Kita masukkan simbol saja 1, 2, 3. Terus ini confirm lagi. Lalu save public key. Kalian di sini pada folder download saja. Dan di sini akan buat folder baru. Nah, di sini kita save. Lalu ini tadi kita save public key, lalu kita save private key-nya. Nah, di sini download SSH sudah save. Oh ya. Nah, di sini putih gen ini. Di sini public key. Kita ganti namanya jadi public key. Lalu di sini kata private key-nya key yang save. Lalu itu generate. Oke, di sini kita akan coba cek untuk folder yang tadi kita buat. Nah, di sini ya, di sini public key-nya kita akan pastekan ke putihnya. Ya, di sini kita masuk ke putihnya, lalu masukkan IP address-nya 192.168.137.10, lalu open.
Lalu di sini kita login, masukkan passwordnya. Nah di sini kita coba ls-a. Kita lihat foldernya di sini sudah ada untuk folder data nya. Nah di sini kita langsung saja nano.sh slash out authorize underscore key enter. Nah di sini masih kosong. Nah di sini kita buka public key-nya, kita open. Kita open with, selanjutnya di sini open. Oke, open with. Oke, jadi tadi itu pada tab di sini itu salam tab. Tadi itu aplikasi di sini sudah menjadi file. Nah tadi kita menambahkan lagi. Nah di sini kita klik kanan, lalu open with, lalu ke notepad, lalu oke. Nah di sini untuk bagian komennya kita hapus. Ini kita hapus. Nah di sini lalu kita hapus juga untuk space-nya agar tidak seperti ini. Kita hapus, hapus. Lalu kita copy paste. Kita copy masuk ke putihnya di sini, lalu kita pastekan di sini. Tulisan putih, oke di sini bisa. Sudah. Nah ini ada, kita Ctrl X, Y, lalu enter. Kita hapus dulu untuk putihnya. Lalu kita di sini masuk lagi ke putihnya. Lalu di sini ke SSH, lalu nah ini cloud. Oke, jadi di sini kita ke out, SSH, out, lalu kredensial. Sini kita browse yang ini private key. Kita masukkan private key-nya. Lalu kita ke session. Sini masukkan IP-nya 192.168.137.10. Lalu kita sini save session-nya agar kita tinggal klik saja untuk masuk kembali. Ini router Debian, lalu oke, open, lalu kita masuk. Nah di sini memasukkan password, nanti di sini
ada yang kalau untuk konfigurasinya mungkin kita lanjut saja untuk yang private dan public key pada Windows yang part 2 nya. Oke, kita buka aja untuk putihnya. Sini kita masuk 92.168.137.10 open, masuk, masukkan passwordnya, kita nano.ssh auto price underscore key. Nah, lalu kita buka untuk file public key-nya, lalu kita open with. Sudah open with, di sini masukkan notepad, lalu input di sini kita copy paste, di sini copy, di sini pastekan, Ctrl X, ya enter. Setelah itu kita close putihnya, itu kita masuk lagi putihnya, sini 92.138.137.10. Ini ke SSH out siang browse private key, masukkan ke session. Ini tidak ke save, filter dan save. Nah, sini kalau open, kita login, router Debian. Oh, di sini memasukkan password. Oke, di sini masukkan passwordnya, berarti masih gagal. Kita coba lagi. Oke, di sini kita coba. Ternyata kita buat untuk menambahkan kata di sini SSH strip RSA di seperti ini. Lalu Ctrl X, ya, enter, kita close, kita masuk lagi putih, sini 168.137.10 out browse private key, lalu session pilihan open, kita masuk router Debian. Ini sama, masih memasukkan password, kita ganti. Oke, kita coba lagi. Di sini kita masukkan private key-nya, lalu kita session, kita masuk ke router Debian, open, sini kita masuk. Nah, di sini berhasil memasukkan key passphrase-nya. Oke, di sini berhasil ya untuk private public key. Selanjutnya yaitu remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Bisa lihat di sini untuk original, di sini kita akan remote dari host OS ke server, ke Debian server dan juga Ubuntu server.
Ini kita coba CMD ya. Kita coba ping 10.10.10.2. Nah, di sini sudah bisa. Kita coba ping 10.3 juga sama. Jadi di sini kita mau daerah soket lewati terlebihan berdahulu, lalu download ke VPN server dan juga Ubuntu servernya. Ini kalian buka putihnya di sini, dan masuk ke router Debian. Ini kita SSH, masukkan usernya. Ini untuk Debian server, lalu IP-nya 10.10.2. Passwordnya, passwordnya berhasil meremote ke server 1 Debian. Nah, untuk servernya kita bisa buka putih lagi. Ini masuk ke router Debian. Lalu di sini lalu usernya add 10.10.3, lalu portnya request. Oke, di sini kita coba lagi. Ini kita Ubuntu server, setup, masukkan usernya, IP-nya 10.3, maintain ada 11. Di sini kita ketik yes, kita masukkan password. Dari sini kita berhasil meremote Ubuntu server semuanya. Jadi di sini kita meremote dari OS melewati terlebih dahulu router Debian servernya. Untuk remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Selanjutnya yaitu disable password authentication. Oke, kita bisa lihat di sini pada router Debiannya, pada saat kita meremote atau SSH, di sini itu meminta memasukkan passwordnya. Nah, untuk ini tuh kurang secure atau kurang aman. Jadi di sini kita disable password authentication-nya. Di sini kalian masuk ke Ubuntu desktopnya atau kliennya, lalu kalian SSH untuk server 2 Ubuntu-nya. Jadi di sini kita masuk ke root dulu, yaitu sudo su, lalu masukkan passwordnya, kita cd. Nah, di sini kita ketikkan nano /etc/ssh/ssh_config, lalu kita enter. Di sini kalian bisa cari namanya password authentication. Di sini saya sudah menemukannya. Di sini masih yes.
kita jadikan no, kita hapus pagarnya. Sudah itu jadikan no. Setelah itu kita Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, kita coba ke router Debian-nya, kita remote. Nah, di sini kita SSH, lalu user Ubuntu-nya dan IP-nya 10.10.10.3 -p, portnya 2211, kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat permission denied, public key, password. Di sini kita sudah mendisable password authentication-nya. Yang di sini passwordnya jadi lebih aman. Oke, itu untuk penjelasan dari disable password authentication. Selanjutnya yaitu generate private public key pada router Debian. Oke, jadi di sini kita lihat topologinya. Jadi di sini tuh kita akan membuat private dan juga public key di router Debian. Lalu public key-nya itu dikopikan ke Ubuntu server di sini. Jadi kita akan ya. Di sini kita buka untuk Debian multi-putty-nya. Debian multi-putty di sini kita akan membuatnya dengan komen ssh strip keygen, lalu enter. Sini itu akan begini akan disimpan ke .ssh. Jadi di sini, lalu sini enter. Kita masukkan password passphrase-nya, di sini 123 saja. Kita masukkan lagi. Ini sudah berhasil, lalu kita coba ls.ssh. Sini jadi OS ini untuk public key-nya ini akan dikopikan ke Ubuntu server. Jadi di sini kita cat .ssh lalu /id, kita coba id underscore sa. Dan di sini kita ketik id underscore kita enter. Nah, di sini sudah ada, kita copy pastekan ini. Di sini sudah tercopy paste. Kita drag lalu sampai sini. Nah, di sini sudah tercopy paste. Selanjutnya kita di sini remote ke Ubuntu servernya. Sini SSH usernya IP-nya 10.3 -p, portnya 2211, lalu enter, masukkan passwordnya. Sini kita nano.ssh /out horizon underscore key. Sini paste. Kita coba menjadi garis satu garis, hapus,
ke hapus sini. Nah, kalau sudah sini Ctrl X, Y, lalu enter. Itu kita coba restart sudo ctl restart restart SSH, enter. Passwordnya di sini saya salah masukkan passwordnya. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita coba remote to SSH, nama usernya kita bisa masuk ke remote Ubuntu server. Di sini masukkan password. Jadi di sini masih belum work. Oke, di sini kita itu ternyata di sini saya berbeda untuk public key-nya. Di sini jadi di sini saya pakai yang ed 255.19.org. Di sini ini itu public key-nya. Saya sudah mencobanya. Dan di sini kita coba SSH Ubuntu servernya. Di sini memasukkan passwordnya. Nah, di sini sudah berhasil buat private public. Di sini sudah berhasil. Gimana? Nah, seperti itu. Untuk penjelasan dari generate private public key pada router Debian. Selanjutnya SSH Agent dan SSH DD. Ya, langsung saja kita buka putihnya. Pada saat di sini kita coba SSH untuk Ubuntu servernya. Di sini memasukkan key password-nya. Ini kita coba exit lagi. Kita coba masuk lagi. Nah, di sini memasukkan key password. Nah, di sini itu untuk SSH Agent dan SSH di sini. Ya, caranya bagaimana untuk pada saat kembali itu atau exit kita tidak perlu memasukkan key password-nya lagi. Jadi di sini kita untuk membuatnya yaitu SSH strip bin/bin/bash lalu enter. Selanjutnya itu SSH strip add. Ini masukkan key password-nya. Nah, di sini sudah membuatnya. Kita coba SSH lagi ke Ubuntu server. Nah, di sini langsung login. Kita coba exit kembali, kita coba login lagi. Nah, di sini langsung login. Di sini kita berhasil membuat SSH Agent dan SSH Add. Oke, itu untuk penjelasan remote access server pada kali ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.